Halo semuanya, perkenalkan nama aku Noveni. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari jurusan Sosiologi 2024 dengan NIM 24301070 123. Nah, di sini untuk mata kuliahnya perubahan sosial, multikulturalisme, dan pluralisme dengan dosen pengampu Iman Dewansyah MSI. Di sini saya ingin memberitahukan teman-teman semua tentang kebudayaan yang ada di suku Dayak Ngaju, terutama yang berada di Kalimantan Tengah. Buat teman-teman yang belum tahu, yuk mari kita jelajahi kebudayaan suku Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah. Check it out. Suku Dayak Ngaju terkenal akan kebudayaannya yaitu Tiwah. Agama masyarakat suku Dayak Ngaju adalah agama Keharingan atau agama Helu. Dalam agama Helu itu ada nama upacara ritual Tiwah yang merupakan acara adat mengantar arwah leluhur ke alam keabadian. Upacara dilakukan dengan menggali tulang yang nanti akan dibersihkan dan dimasukkan ke dalam pambak atau sandung. Upacara ini sangat unik karena dalam ritualnya ada yang namanya membunuh harangan atau kerbau yang menggunakan tombak. Ini adalah salah satu contoh pambak tempat yang nantinya tulang belulang itu disimpan. Ini adalah salah satu contoh upacara Tiwah. Ini adalah kerbaunya yang digunakan nanti saat upacara Tiwah itu yang akan ditombak menggunakan sepundu. Dan gambar upacara Tiwah ini adalah gambar upacara Tiwah keluarga besar saya. Di saat malam menunggu tulang belulang yang akan dimasukkan ke dalam pambak, itu ada namanya proses menunggu atau mendaring harangan, di mana dalam proses tersebut ada yang namanya tarian, yaitu tariannya adalah kanjan yang nantinya akan mengelilingi sapundu ini yang dipimpin oleh pisor atau basir. Nah, biasanya upacara dilakukan selama seminggu atau 4 hari. Dan dalam upacara Tiwah sendiri itu ada namanya yang membantu pisur dalam menyiapkan atau mengatur syarat dan apa saja ritual yang akan dilaksanakan dalam upacara Tiwah sendiri. Biasanya pisur menugaskan satu orang untuk memberitahu keluarga apa syarat dan apa larangan dalam ritual Tiwah tersebut. Tentunya dalam upacara ritual Tiwah pun itu banyak larangan, seperti tidak boleh makan cabai, tidak boleh makan sate pakai tusuk, dan selama proses berlangsung keluarga diberikan gelang warna merah. Gelang itu sendiri itu berfungsi untuk menghindari kita atau keluarga dari tulah itu sendiri, dimana nanti saat kita melakukan proses penggalian tulang, kita diharapkan seluruh keluarga untuk selalu memakai gelang tersebut. Dalam upacara Tiwah itu sendiri nanti teman-teman akan melihat yang namanya barampali ya. Barampali itu dimana nanti saat upacara selesai itu akan diminum. Nanti akan yang namanya adalah lepas pali. Nah, salah satu fenomena suku Dayak Ngaju yang sampai sekarang masih dilestarikan, terutamanya khususnya suku Dayak Ngaju yang berada di hulu. Mereka melakukan proses manugal setiap tahunnya. Manugal ini adalah proses menanam padi dengan cara ditugal menggunakan tugal kayu yang ditumbuk di tanah, lalu padinya ditaburi di dalam lubang. Nah, proses ini bukan hanya sekedar proses menugal atau menanam benih padi. Tapi di dalam proses ini ada terjadi kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, dan budaya saling menghargai. Di mana kita melihat di sini kebudayaan terjadi, semuanya terlihat begitu serasi. Bagaimana kamu dibantu oleh beberapa orang, kita menugal bersama-sama nih, gotong royong. Ini adalah kebudayaan yang harus pasti kita lestarikan. Meski banyak yang mengatakan bahwa membakar lahan itu adalah satu kebagian dari merusak lingkungan, tetapi kita harus mengambil sisi positifnya, di mana kita dalam proses menugal adalah bekerja sama, bergotong royong, saling melengkapi, dan kita berbagi di dalamnya. Masyarakat suku Dayak Ngaju itu mereka lebih banyak dan lebih sering menggunakan cara-cara tradisional seperti ini contohnya. Ini adalah proses memisahkan
padi dari batangnya. Ini disebut dengan mengihik pare. Ini yang dalam bahasa Dayak Ngajunya ini disebut sebagai garai atau tempat mengihik padi ya, mengihik pare. Suku Dayak Ngaju, jika kita sebagai laki-laki menyukai anak orang dan kita ingin menikahkan, ada beberapa tahapan, ada beberapa prosesnya. Yang pertama yaitu haka kumbang auh, tahap awal, di mana pihak keluarga mengutus orang atau perantara untuk menyampaikan niat melalui penyerahan uang biasanya. Dan ini biasanya nanti itu kalau diterima uangnya berarti lamarannya diterima, dan nanti keluarga mempelai pria akan datang ke rumah untuk melamar. Setelah diterima hak kumbang auhnya, maka akan dilaksanakan yaitu pertunangan, di mana saat pertunangan itu nanti akan terjalin kesepakatan mengenai biaya yang harus disepakati dan syarat yang harus dipenuhi. Ini adalah gambaran pengantin mendai, di mana setelah acara pertunangan selesai dan majamisek selesai, maka akan dilangsungkan yang namanya itu pernikahan adat, yakni pengantin mendai. Pengantin yang duduk di atas gerantung atau gong ini diharapkan untuk hidup yang harmonis, seimbang, dan selalu rukun, damai, sampai maut memisahkan. Dan duduk di atas gerantung atau gong ini menunjukkan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dilepas oleh siapapun. Nah, itu tadi adalah beberapa kebudayaan yang ada di suku Dayak Ngaju, terkhususnya Kalimantan Tengah. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.